semua pasti pernah ngerasa muak baca berita politik Indonesia. Pasti kalau nggak korupsi ya segelintir elit memanfaatkan privilege mereka. Kayak pas baca tuh ngerasa apa dengan politik yang ada ini. Tapi tunggu dulu. Hal kayak gini tuh udah pernah diramal jauh hari banget. Itu sekitar 2300 lebih tahun. Ada seorang filsuf bernama Aristoteles. Dia menulis buku yang berjudul Politics, atau kalau dalam bahasa Inggris Politika. Nah, di buku ini juga dia tuh udah memprediksi apa yang kita rasain sekarang. Aristoteles tuh bukan peramal, tapi dia itu seorang pengamat perilaku manusia. Dia juga sempat ngebedah dalam-dalam gimana sih, kenapa sih manusia itu hidup, dan gimana juga sebuah negara terbentuk. Kok bisa ada pemerintah yang korup, dan kenapa sih di buku itu juga beliau menganggap kelas menengah itu penting banget buat stabilitas sebuah negara itu. Nah, maka dari itu saya, Natasha Islamita dari kelas 1K dengan NIM 666225047 akan memaparkan tulisan opini saya sendiri dan review mengenai buku Politics karya Aristoteles. Oke, kita sekarang bagian satu ini kita langsung bedah buku udah politik. Kita tahu kalau Aristoteles itu adalah murid dari Plato, tapi pandangan mereka tentang politik itu beda. Ketika Plato lebih suka membayangkan negara khayalan yang sempurna, Aristoteles ini dia lebih realistis dengan pandangan dia terhadap politik, dan dia juga mengamati data-data nyata dari ratusan konstitusi negara di negeri Yunani. Maka dari itu akan aku ulas poin-poin daging dari buku Aristoteles tersebut. Poin pertama ada manusia itu zoon politikan. Ini kutipan legendaris dari buku Aristoteles yang pertama, dan beberapa politikus juga pasti tahu bahwa manusia itu adalah hewan politik. Karena kita sebagai manusia pasti tidak luput dari yang namanya politik. Dan menurut Aristoteles, manusia cuma bisa mencapai potensi terbaiknya kalau hidup berkelompok dalam suatu negara. Jadi kita hidup pasti berpolitik, kita hidup pasti berkelompok, tidak mungkin berindividual. Dan seperti apa yang dijelaskan dikutip dari bukunya, Aristoteles berkata, siapapun yang bisa hidup sendirian tanpa butuh orang lain atau negara, dia pasti bukan manusia. Mungkin dia hewan buas atau malah dewa. Dari kalimat tersebut juga kita bisa melihat bahwa manusia memang gak luput dari politik. Kita untuk hidup sehari-hari aja kita pasti mengandalkan politik. Bisa disimpulkan kalau cuek sama politik itu sebenarnya ngelawan kodrat kita sebagai manusia hidup. Dan peduli sama negara juga, itu sudah sama dengan kita memperjuangkan hak kita sebagai masyarakat pada negara tersebut. Poin kedua, tujuan negara itu bukan cuma ekonomi. Karena kita berhidup berkelompok juga, kita perlu menuntut apa yang sudah menjadi hak kita. Banyak yang mikir negara itu cuma soal ngurusin ya perut, ya kalau bisa dibilang itu ekonomi. Aristoteles tuh nolak hal tersebut. Soalnya tujuan akhir negara itu adalah eudaimonia, artinya kehidupan yang lebih bermoral, yang baik. Negara itu ada supaya warganya bisa hidup bahagia dan jadi orang yang lebih baik, bukan cuma supaya warganya kaya raya. Ya itu cuma pemikiran segelintir elit aja yang egois. Mereka cuma mikirin dompet mereka, tapi moralnya bobrok. Enggak, sebuah negara itu bukan hanya sekedar ekonomi aja, bukan hanya sekedar siapa yang berkuasa dan memiliki privilege. Itu salah betul. Terus yang poin ketiga ada memenuhi pemerintahan yang murni versi yang basi. Nah ini di buku ketiga sama keempat si Aristoteles ini ngebagi jenis pemerintahan jadi 2 poin. Siapa yang memerintah dan untuk siapa mereka memerintah. Ada 2 jenis pemerintahan. Pemerintahan yang benar dan pemerintahan yang sesat. Pemerintahan yang benar itu bisa dibilang murni, di mana pemerintah atau pemimpin bekerja untuk kepentingan rakyat atau dalam kurung common good. Sedangkan pemerintahan yang menyimpang itu adalah pemimpin yang cuman bekerja buat kepentingan dompet dia sendiri. Ini adalah jenis-jenis penguasa dan bentuk pemerintahan yang benar dan sesat.
Di sini ada contohnya monarki. Ini bentuk yang benar adalah monarki itu seperti kerajaan, yang dimana suatu raja memimpin sebuah negara tersebut, dan raja tersebut sudah jelas dari kecil dia sudah dilatih untuk menjadi seseorang yang bijak. Dan bentuk sesatnya ada tirani atau diktator. Ini penyesatan. Untuk beberapa orang ada aristokrasi, itu orang-orang terbaik yang terpilih untuk memimpin. Sedangkan bentuk sesat ini disebut oligarki. Ini orang-orang kaya yang mementingkan privilege mereka. Kalau untuk yang memerintahi banyak orang itu ada politeia, konstitusional. Dengan bentuk sesatnya ini ada demokrasi, itu kekuasaan massa. Tapi catatannya, Aristoteles itu sebenarnya justru malah takut sama demokrasi. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai kekuasaan massa yang miskin dan anarkis, itu dia mau menindas. Jadi dia lebih suka politeia ya, sebagai jalan tengah tersebut. Terus poin keempat ada rahasia negaranya awet tuh. Aristoteles bilang ada di kelas menengah. Nah, ini ada di dalam teori stabilitas Aristoteles. Ini ada di buku keempat, dan teori Aristoteles menyatakan kalau negara paling stabil itu adalah negara yang dikuasai oleh kelas menengah. Kenapa? Karena kalau orang yang terlalu kaya itu dia sering kali sombong dan gak mau diatur. Dan orang yang terlalu miskin itu mereka cenderung mudah putus asa dan mudah sekali untuk didoktrin karena kurangnya mungkin edukasi mereka. Maka dari itu Aristoteles menyatakan kalau kelas menengah itu penyeimbang di antara mereka berdua. Kalau kelas menengahnya hilang, negara bakal ribut terus, ngeributin itu aja tentang si kaya versus miskin. Maka dari itu Aristoteles menyatakan kalau kelas menengah itu adalah kunci stabilitas suatu negara tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua. Ini gimana Aristoteles mungkin melihat keadaan politik Indonesia saat ini. Nah, kalau kita tarik nih teori-teori Aristoteles ke zaman sekarang, zaman politik Indonesia sekarang, gimana sih pandangan beliau? Yang pertama, ini sering ditemuin di Indonesia itu bahayanya oligarki itu. Aristoteles tuh ngedefinisin oligarki sebagai pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang elit, orang-orang kaya yang memperoleh kekuasaan tersebut untuk kepentingan dirinya mereka sendiri. Ada satu ilmuwan politik, pengamat politik, yang menyatakan kalau sebenarnya Indonesia ini secara terang-terangan ngegambarin negara kita itu sistem demokrasi yang menyimpan banyak banget kekuatan oligarki yang kuat. Kebijakan yang kayak menguntungkan pengusaha besar tuh rasanya banyak banget daripada rakyat-rakyat kecil itu sendiri. Kita ambil konteks pemilu 2024 kemarin deh. Kita ngelihat kemarin gimana kentalnya politik dinasti itu. Gimana biaya politik itu mahal banget dibeli oleh segelintir elit tersebut. Aristoteles tuh kalau bisa melihat keadaan politik Indonesia saat ini, dia pasti langsung memberi kartu kuning. Kenapa? Karena menurut dia, kalau jabatan politik bisa dibeli atau cuman berputar di keluarga elit tertentu, negara itu lagi masuk menuju ke bentuk deviasi alias penyimpangan, dan itu sangat buruk tentunya. Dan poin kedua, ada fenomena makan tabungan sendiri itu buat kelas menengah. Jadi seperti yang disebut, Aristoteles pernah maparin teori stabilitas kalau komunitas politik terbaik itu dibentuk oleh kelas-kelas menengah. Ada di buku keempat. Tapi faktanya data BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2024 itu baru banget menunjukkan fenomena kelas menengah di Indonesia lagi gempar-gemparnya turun, menyusut menjadi menuju kelas menengah. Jadi banyak banget warga kelas menengah itu yang makan tabungan sendiri cuman buat bertahan hidup. Tapi kalau kita lihat nih pakai kacamata Aristoteles, ini tuh fenomena yang bisa dibilang lampu merah. Kalau kelas menengah terus-terusan tergerus, maka dari itu celah antara si kaya dan miskin itu makin melebar. Ibarat kata, si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Akibatnya apa ke politik? Potensi konflik sosialnya itu dan kestabilan politik itu akan menurun. Negara jadi rawan guncangan itu karena kehilangan tulang punggung nasionalnya, yang tadi Aristoteles dibilang itu adalah kelas menengah.
Terus poin ketiga ada korupsi dan hilangnya common good, kebaikan untuk semua orang, semua warga pada negara tersebut. Tujuan negara itu kan common good ya, kebaikan bersama semua masyarakat. Tapi kalau kasus korupsi ini nggak habis-habis juga, kayak kemarin ada kasus korupsi timah yang sampai ngerugi negara triliunan, itu bukti nyata pelanggaran prinsip, hilangnya prinsip common good ini. Soalnya bagi Aristoteles, pejabat yang ngegunain kekuasaan untuk menggerok uang-uang negara itu bakal mengubah konstitusinya itu jadi yang tadinya jadi aristokrasi itu menjadi oligarki. Karena apa? Pemerintahnya itu sendiri gagal mencapai tujuan seharusnya mereka penuhi, itu yaitu memanusiakan warganya sendiri. Jadi bisa disimpulin kalau sebenarnya politik karya Aristoteles ini nyadarin kita kalau masalah politik itu polanya terus berulang, bahkan dari zaman-zaman dahulu juga, zaman Yunani kuno itu sampai sekarang Indonesia modern, tantangannya itu sama. Bagaimana caranya mencegah penguasa-penguasa itu jadi serakah, dan gimana agar rakyat terus sejahtera dan memperoleh hak mereka. Aristoteles juga ngajarin kita buat gak pasif, karena kita itu sejatinya adalah hewan politik. Kita harus peduli pada nasib negara itu sendiri, karena itu cara kita untuk tetap jadi manusia yang utuh. Karena tidak adanya politik itu, kita sebagai manusia tidak bisa memperjuangkan hak kita sebagai masyarakat suatu negara itu. Maka dari itu, manusia memang tidak pernah luput dari politik, karena memang sudah hak kita memperjuangkan apa yang kita peroleh dari negara itu sendiri.